Happy New Year, keluarga besar A Moment with God. Selamat memasuki tahun 2023. Tahun yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru, dan harapan-harapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Senang sekali kami kembali hadir dalam seri perenungan firman Tuhan. Mari memulai tahun yang baru dengan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, tahun yang baru tentu harus dimulai dengan hikmat yang baru, yang kembali disegarkan dan diberikan pemaknaan yang baru. Hikmat adalah konsep yang kaya dan tidak mudah disimpulkan. Hikmat juga adalah sebuah keterampilan dalam kehidupan, the skill of living. Hikmat juga adalah pengetahuan praktis yang akan menolong seseorang untuk memahami cara berpikir, berkata-kata, bertindak dalam situasi yang beragam. Hikmat yang seperti ini yang ingin kita temukan dan kita pelajari dalam kitab Amsal yang pertama. Kitab Amsal adalah koleksi perkataan tanpa garis besar, susunan atau perkembangan. Koleksi semacam ini sebetulnya serupa dengan kehidupan manusia, bukan? Walaupun kita berusaha agar hidup kita tersusun rapi, resolusi tahun 2023, kita akan selalu menemukan hal yang tidak terduga serta krisis yang menyelinap masuk dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kehidupan ini terasa membosankan. Aktivitas yang terlalu banyak juga bisa membuat kita kewalahan, bukan? Mungkin itulah yang membuat kitab Amsal disusun tanpa struktur yang jelas. Kitab Amsal dituliskan dalam konteks masyarakat Yahudi kuno yang umumnya hidup mereka itu sebagai petani atau gembala. Beberapa ayat sebetulnya dapat memperlihatkan kepada kita tentang latar belakang kehidupan jemaat dalam kitab Amsal ini. Seperti tentang domba dan ternak, ada membajak sawah, ada lumbung. Selain itu, kitab Amsal juga membuat beberapa referensi tentang kehidupan kota seperti pasar, ada pintu gerbang, ada pengadilan, dan ada raja. Kalau kita telusuri semua hal ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya memperhatikan secara aktif semua bidang kehidupan umatnya. Tuhan ingin agar umat Allah hidup secara benar, bukan pada hari Minggu di bait Allah, tetapi juga setiap hari di seluruh arena kehidupan mereka, termasuk di pasar, di sawah, dan di rumah. Kitab Amsal ditulis dan disusun oleh orang yang takut akan Tuhan. Kitab ini mengandung asumsi bahwa pembaca adalah seseorang yang pengikut Tuhan. Kitab Amsal tidak mudah dimengerti karena memang berbentuk puisi, tidak memiliki konteks, bersifat epigramatik atau tulisannya itu pendek, dan ini hanya berisikan tentang hikmat. Walaupun mengandung hal yang paradoks, tetapi tidak berarti bahwa kitab ini tidak indah. Justru kita dapat mempelajari hikmat dan keindahan yang ada di dalam tulisan kitab Amsal ini. Teman-teman sekalian, ada dua aspek yang merupakan ciri orang berhikmat yang tertulis dalam kitab Amsal. Aspek yang pertama adalah kesediaan mendengar dan menerima didikan. Mengetahui hikmat sama dengan menerima didikan. Orang bijak harus mendengar dan menambah ilmu. Seorang anak harus mendengar didikan atau ajaran orang tuanya. Coba kita perhatikan di dalam ayat 23, ini memberikan penegasan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 3 kata dalam ayat tersebut, teguranku, hatiku, dan perkataanku. 3 kata ini adalah hal yang berhubungan dengan teguran yang berupa celaan, nasihat, atau sebuah mandat.
Sebaliknya, orang yang menghina didikan adalah orang yang bodoh. Orang bodoh yang menolak atau mengabaikan nasihat serta membenci kepada pengetahuan. Menerima didikan itu tidak mudah karena manusia cenderung untuk mengkritik, tetapi sulit menerima untuk bila dikritik. Ada kritik yang membangun dan ada kritik yang menjatuhkan. Sikap dalam menghadapi kritik memperlihatkan apakah kita berhikmat ataukah kita bodoh. Orang yang berhikmat menghadapi kritik, teguran, nasihat, pasti dengan kesediaan mendengar dan menerima terlebih dahulu, lalu dia mempertimbangkannya dan berusaha memperbaiki kesalahannya bila kritik itu adalah kritik yang benar. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa orang yang berhikmat itu tidak punya pendirian dan selalu berusaha dianggap baik oleh orang lain, melainkan ia harus bersedia memperbaiki dirinya. Apakah kita bersedia dikritik atau selalu berusaha memperbaiki diri kita? Aspek yang kedua, orang yang berhikmat adalah sikap takut akan Tuhan, terdapat dalam ayat yang ke-7. Sedangkan orang yang bodoh tidak takut akan Tuhan. Istilah takut ini sebenarnya bukan dalam arti negatif, melainkan merupakan sikap positif, yaitu sikap hormat kepada Tuhan. Menghormati Tuhan berarti mengakui dan menyadari kedaulatan Tuhan untuk campur tangan dalam segala bidang kehidupan yang membawa kebaikan. Apakah sikap kita memperlihatkan bahwa kita menaruh hormat pada Tuhan? Apakah makin hari kita makin percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kehidupan kita, atau makin hari kita menolak untuk diatur oleh Tuhan? Bahkan kita ingin mengatur Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk terus memiliki hati yang mau dibentuk, teachable heart, dan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.